warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia kepada kita semua, sehingga saya dapat mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai the process of organizational change in educational institution. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman berilmu pengetahuan saat sekarang ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja masuk ke video presentasi saya kali ini, menjelaskan mengenai the process of organizational change in educational institution. Artinya di sini adalah saya menjelaskan bagaimana proses pengembangan atau perubahan organisasi di lembaga pendidikan. Dengan mata kuliah dasar-dasar pengembangan organisasi yang dosen pengampunya adalah Prof. Dr. Rusnidal, MPD, dan Bapak H.D. Afriansyah, SPD, MPD. Halo Bapak dan teman-teman semuanya, perkenalkan saya Restika Viola dengan NIM 2100226. Saya berasal dari Prodi Administrasi Pendidikan dengan Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Padang. I will explain the process of organizational development in educational institution. Saya harapkan kepada teman-teman dapat mendengarkan video yang telah saya buat mengenai proses pengembangan atau perubahan organisasi di lembaga pendidikan, yang di dalamnya kita akan membahas mengenai fase-fase perubahan berencana. Diharapkan teman-teman jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe saat video saya berlangsung. Baiklah, di slide pertama ini saya akan menjelaskan mengenai proses perubahan organisasi di lembaga pendidikan. Proses perubahan organisasi dalam lembaga pendidikan adalah suatu rangkaian langkah yang dilakukan untuk mengadaptasi lembaga pendidikan tersebut agar lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Organizational change in educational institution can relate to various aspects including organizational structure, organizational culture, manajemen, kurikulum, teknologi, and more. Selanjutnya di slide kedua. Proses perubahan dalam lembaga pendidikan adalah suatu hal umum yang terjadi karena lembaga-lembaga ini harus terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, kebijakan, dan kebutuhan siswa. Berikut adalah contoh dari proses perubahan organisasi dalam lembaga pendidikan, yakni proses perubahan dimulai dengan evaluasi menyeluruh tentang kondisi dan kebutuhan lembaga pendidikan. Ini bisa melibatkan survei, wawancara, dan pemantauan kinerja. Dalam konteks ini, lembaga mungkin menyadari masalah tertentu yang perlu diatasi, seperti penurunan prestasi siswa atau kekurangan dalam kurikulum. Selanjutnya di slide ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perubahan berencana. Perubahan terencana merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh salah satu ahli, yaitu Kurt Lewin, untuk membedakan perubahan yang disengaja, digerakkan, dan direncanakan organisasi dengan perubahan yang berlangsung tidak disengaja. Perubahan terencana merupakan perubahan rutin, berulang, dan diprediksi dan dikendalikan.
Slide keempat, di sini saya akan menjelaskan mengenai process of planet change. The process of planet change involves several essential steps to ensure a successful transformation within an organizational. This step can be summarized as follows. Yang pertama yaitu acknowledging the need for a change. Mengakui perlunya perubahan. Langkah awal ini melibatkan pengakuan dan penerimaan perlunya perubahan. Hal ini mungkin timbul dari faktor eksternal seperti pergeseran pasar atau faktor internal seperti inefisiensi atau praktik yang sudah ketinggalan zaman. Ini terkait dengan proses perencanaan dalam manajemen. Yang kedua yaitu establishing clear goals. Menetapkan tujuan yang jelas setelah kebutuhan akan perubahan diketahui. Pentingnya untuk menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai prinsip panduan untuk proses perubahan, menguraikan hasil yang diinginkan dan memberikan arahan kepada organisasi. Yang ketiga, ada identifying a relevant variable, di mana kita mengidentifikasi variabel yang relevan. Pada langkah ini dilakukan analisis menyeluruh terhadap keadaan organisasi saat ini. Hal ini melibatkan identifikasi dan pemahaman variabel dan faktor utama yang mempengaruhi perubahan yang diinginkan. Ini mungkin termasuk menilai proses internal, budaya organisasi, sumber daya, dan pengaruhnya eksternal. Selecting appropriate change method, di mana memilih metode perubahan yang sesuai berdasarkan diagnosis variabel yang relevan. Langkah selanjutnya adalah kita memilih metode atau strategi perubahan yang paling sesuai. Metode ini dapat berkisar dari perbaikan bertahap hingga transformasi yang lebih radikal, bergantung pada sifat dan cakupan perubahan yang diinginkan. Yang selanjutnya, planning the change. Merencanakan implementasi perubahan. Setelah metode perubahan dipilih, rencana rinci dikembangkan untuk melaksanakan perubahan. Hal ini termasuk menentukan peran dan tanggung jawab, menetapkan jadwal, mengalokasikan sumber daya, dan membangun saluran komunikasi untuk memastikan transisi yang lancar. Selanjutnya, implementing the change with the plan in. Maksudnya di sini adalah menerapkan perubahan dengan adanya rencana. Implementasi perubahan yang sebenarnya terjadi. Hal ini melibatkan penerapan strategi yang direncanakan, melibatkan karyawan, dan mengelola tantangan atau hambatan apa yang mungkin timbul selama proses tersebut. Evaluation and follow-up. Maksudnya di sini adalah evaluasi dan tindak lanjut setelah perubahan diterapkan, penting untuk mengevaluasi efektivitasnya. Langkah ini melibatkan penilaian hasil, membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan mengumpulkan umpan balik dari karyawan dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, yaitu based on this evaluation. Berdasarkan evaluasi ini, penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan dan rencana tidak lanjut dapat dikembangkan untuk memantau keberlanjutan perubahan. Slide kelima, saya akan menjelaskan mengenai fase-fase perubahan berencana. Secara umum, proses perubahan berencana meliputi 3 fase yang saya kutip dari salah satu ahli, yakni Paseinham pada tahun 2010. Yang pertama ada preparing for a change, mempersiapkan untuk perubahan. Dalam fase pertama ini meliputi 3 kegiatan, yaitu preparation,
assessment, and strategy development, yakninya persiapan, penilaian, dan strategi pembangunan. Dalam kegiatan tersebut ada 3 hal yang harus dipersiapkan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan strategi manajemen perubahan Anda. Yang kedua, mempersiapkan perubahan manajemen Anda. Yang ketiga, mengembangkan model yang sponsor Anda. 2. Managing change, mengelola perubahan. Dalam fase pertama ini meliputi 2 kegiatan, yaitu detailed planning and a change management implementation, atau perencanaan rinci dan pelaksanaan perubahan manajemen. Dalam kegiatan tersebut ada dua hal yang harus dikelola sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan rencana manajemen perubahan. Yang kedua, mengambil tindakan dan mengimplementasikan rencana. Yang ketiga ada reinforcing a change, memperkuat perubahan. Dalam fase pertama ini meliputi 3 kegiatan, yaitu data gathering, corrective action, and recognition, atau pengumpulan data, tindakan korektif, dan pengakuan. Dalam kegiatan tersebut ada 2 hal yang harus dikelola sebagai berikut. Yang pertama ada mengumpulkan dan menganalisis umpan balik. Yang kedua ada mendiagnosa kesenjangan dan mengelola ketahanan. Yang ketiga mengimplementasi tindakan korektif dan merayakan keberhasilan. Dan ada satu kutipan lagi dari para ahli, yaitu Rashid pada tahun 2009 menyatakan fase perubahan dan proses perubahan terencana yang menyertainya sebagai berikut. Pertama ada fase eksploratif, yaitu organisasi menimbang dan memutuskan membuat perubahan spesifik dalam operasinya dan mengelola sumber daya untuk merencanakan perubahan dalam membantu pemecahan perubahan. Tahap ini merupakan tahap dalam menumbuhkan kesadaran akan perlunya perubahan. Yang kedua ada fase perencanaan, yaitu proses perubahan yang terkait adalah mengumpulkan informasi agar dapat ditetapkan diagnosa masalahnya secara cepat, tujuan perubahan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, fase tindakan, yaitu tahap ini organisasi mengimplementasikan perubahan hasil perencanaan. Proses perubahan dirancang untuk menggerakkan organisasi dari keadaan sekarang menuju ke masa depan. Yang keempat ada fase integrasi. Tahap ini segera dimulai begitu perubahan telah sukses diimplementasikan atau diterapkan. Proses perubahan meliputi konsolidasi dan stabilisasi perubahan guna menguatkan perilaku baru, serta memonitor perubahan dan upaya-upaya perbaikan. Kesimpulannya, proses perubahan terencana atau planned change dalam konteks manajemen organisasi melibatkan serangkaian fase atau tahapan yang dirancang dengan cermat untuk mengimplementasikan perubahan dengan sukses. Slide ke-6, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri perubahan yang berhasil. Perubahan yang berhasil dalam konteks organisasi memiliki beberapa ciri kunci yang dapat dikenali. Ini adalah tanda-tanda bahwa perubahan telah diimplementasikan dengan efektif dan membawa manfaat positif bagi organisasi. Pertama ada komitmen pemimpin. Maksudnya di sini adalah pemimpin organisasi harus sepenuhnya mendukung dan mendorong perubahan. Mereka harus menjadi contoh bagi seluruh tim dan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perubahan tersebut. Yang kedua ada partisipasi karyawan. Karyawan harus merasa terlibat dalam proses perubahan. Mereka memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, ide, dan kontribusi mereka dalam merencanakan dan pelaksanaan perubahan. Yang ketiga, komunikasi yang jelas. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk perubahan yang berhasil. Informasi tentang perubahan harus disampaikan secara terbuka, jelas, dan berkala kepada semua anggota organisasi. Yang keempat ada rencana yang terperinci.
Perubahan yang berhasil memerlukan rencana terperinci, termasuk tujuan yang jelas, langkah-langkah dalam penerapannya, jadwal waktu, dan alokasi sumber daya yang tepat. Yang kelima ada keterlibatan seluruh organisasi. Perubahan yang berhasil melibatkan seluruh organisasi, bukan hanya satu bagian atau tim tertentu. Setiap anggota organisasi harus merasa memiliki peran dalam perubahan. Perubahan yang berhasil adalah suatu prestasi yang kompleks dan memerlukan perencanaan, komunikasi, dan manajemen yang baik. Ciri-ciri yang telah saya jelaskan di atas adalah sebagai panduan untuk kita menilai apakah perubahan dalam organisasi berjalan dengan efektif atau memerlukan penyesuaian secara lebih lanjut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video presentasi saya kali ini. Semoga teman-teman dapat melihat dan mengerti apa yang telah saya jelaskan dalam video tersebut. Semoga ilmu yang saya sampaikan juga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.